beberapa bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan di sekitar beliau tentunya. Sedekah yang bernama surtanah. Ketika ada orang yang meninggal, ada selamatan 3 hari. Ada baca tahlil tiap-tiap malam ketika ada orang yang meninggal sampai 7 hari. Selamatan 40 hari. 100 hari. 1 tahun. 1000 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cap Wahabi, julukan Wahabi yang dilekatkan kepada seseorang atau perkumpulan, organisasi, perserikatan yang dilakukan oleh Belanda dan kaum adat yang menentang pembaharuan Islam, pemurnian Islam, yang ketika itu berkembang di Arab Saudi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabi ini diambil dari nama belakang Muhammad. Bukan nama belakang, akan tetapi adalah nama ayahnya Muhammad, dan ayahnya bernama Abdul Wahhab. Jadi disebut Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya ini penyandaran julukan yang tidak fair, karena Wahhab itu adalah nama bapaknya, sedangkan nama yang mereka juluki sebagai Wahabi itu adalah Muhammad. Jadi sobat-sobat, pada akhirnya setiap orang, siapapun dia, setiap perkumpulan, organisasi atau perserikatan yang dakwahnya memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, maka akan dicap Wahabi oleh mereka yang tidak setuju, yang menentang, apalagi yang amalan mereka justru jadi sasaran dari pemurnian ini, sobat-sobat. Kalau kita telusuri kata Wahabi ini sebenarnya bukan datang dari Muhammad bin Abdul Wahhab atau pengikutnya atau orang-orang dan organisasi yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, pemurnian Islam dari TBC, bukan berasal dari mereka, tetapi berasal dari mereka yang tidak setuju, yang kontra, yang amalannya justru menjadi sasaran pemurnian ini, sobat-sobat. Nah, kalau kita menengok kepada perjalanan sejarah bangsa kita, khususnya yang berhubungan dengan Islam, yang pertama kali dijuluki Wahabi adalah Tuanku Imam Bonjol, salah satu pahlawan nasional, Nah, beliau yang pertama kali disebut Wahabi oleh kaum adat karena beliau
melakukan pemurnian adat-adat yang tidak cocok dengan Islam, maka diberantasnya. Nah, juga Pangeran Diponegoro, nah, disebut juga Wahabi, ya. Haji Rasul, ayahnya Hamka, ya. Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad. Kemudian persyarikatan organisasinya adalah, ya, organisasi yang disebut Wahabi, ya, yang di awal-awalnya adalah Al-Irsyad Muhammadiyah. Nah, setelah, ya, di zaman modern ini, ya, sebutan itu beralih kepada kaum Salafi, sobat-sobat. Nah, berbicara tentang Kiai Ahmad Dahlan, ya, yang dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikannya, ya, dan dakwahnya memurnikan pemurnian Islam, ya, dari TBC. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berhubungan dengan dakwah pemurnian ini, sobat-sobat? Nah, maka, ya, kita simak cuplikan video berikut ini yang memberikan informasi, ya, tapi sepertinya tidak semua, sebagian, ya, yang sudah dilakukan, ya, artinya yang dicuplikan video ini belum semuanya yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemurnian Islam dengan memberantas TBC, sobat-sobat. Nah, kita simak saja, ya, video ini berikut ini, sobat-sobat, ya. Disebutkan oleh Kiai Hajid beberapa bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan di sekitar beliau tentunya. Yang pertama adalah selamatan waktu seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang kedua, bacaan mauludan dengan memukul rebana ketika membaca Asyraqal Badru sama berdiri, dan bayi yang berumur 7 hari dibawa ke muka oleh orang yang membawa barzanji. Jadi, ya, dia kekah. Kemudian orang-orang berdiri. Berdiri ini ada yang meyakini, menyambut, ya, kedatangan Rasul. Baik, dan ini sudah diberantas oleh Kiai Dahlan yang ada di lingkungan beliau loh. Kalau tempat lain itu beda. Yang ketiga, sedekah yang bernama surtanah. Jadi ini termasuk yang sudah dihapus oleh Kiai Dahlan yang ada di lingkungan beliau. Ketika ada orang yang meninggal, ada selamatan 3 hari. Ada baca tahlil tiap-tiap malam ketika ada orang yang meninggal sampai 7 hari. Ini menurut Kiai Dahlan, ya. Sebagaimana diceritakan oleh Kiai Hajid. Kemudian juga yang sudah dihapus adalah selamatan 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, dan bacaan tahlil 70.000 kali untuk menebus dosa. Dan juga haul ulang tahun kematian dengan membaca tahlil la ilaha illallah di hadapan jenazah dengan irama lagu suara yang keras. Nah, baik, ini diantara bid'ah-bid'ah yang sudah dihapus oleh Kiai Dahlan. Dan masih ada lagi yang lainnya. Udah, tidak usah banyak-banyak, enggak malah. Nah, jadi sobat-sobat, ya, itulah yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dakwahnya memurnikan Islam dari TBC, sobat-sobat. Dan beliau dulu disebut Wahabi. Ya, saya kira itu saja, sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.